Barengan sama Oracle Card Indonesia di readingan kali ini, dan kita bakalan baca buat kalian semua teman-teman Capricorn tentang Aprilnya kamu ini akan seperti apa sih teman-teman ya. Jadi baca ini adalah bacaan bulanan di mana kalian bisa temukan setiap bulan ya dengan tema yang sama teman-teman. Dan kalaupun kalian ya ketinggalan, kalian boleh banget yang namanya menuju ke playlistnya Oracle Card Indonesia. Silahkan ya teman-teman ya, cari di sana. Lalu kita sekarang mau baca apa? Kita mau baca keuangan, kesehatan, kita mau baca yang lain-lainnya juga teman-teman ya. Right, dan juga jangan cuma disimak di channel ini aja, tapi juga channel lainnya dari Oracle Card Indonesia, ada Oracle Card Indonesia Soul Story dan juga ada Oracle Card Indonesia Sound Healing. Dimana ya buat kamu semua yang kepingin banget berubah ke arah yang jauh lebih baik tapi masih bingung caranya kayak gimana. Nah yuk ya, kalian tinggal puter aja musik Brainwave ya yang udah aku buat teman-teman, dan kalian bisa memutarnya ya as long as kalian tidak sedang menyetir ya, atau lagi driving, lagi naik motor ataupun apa ya. Jangan sih teman-teman ya, jadi usahakan dalam keadaan yang memang lagi santai banget di rumah atau di mana, di kantor juga boleh ya, tergantung dari videonya itu apa ya. Oke, kita akan mulai ya, kita bakalan mulai. Sebelum kita mulai aduh suaraku kemana ini ya. Buat kamu yang mau private reading berbayar ya, sekali lagi kamu boleh kontak ke email ada di oraclecardindonesia@gmail.com, atau ya nomor WhatsApp yang tertera di description di masing-masing videonya Oracle Card Indonesia, atau di bio ada ya. Kita baca yuk Capricorn. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So very play with a beautiful word for you. Kita baca yuk. Secara overall dulu ya. Secara overall untuk kalian semua teman-teman Capricorn seperti apa? Right. Ada cerita-cerita Uranus, Saturnus, dan juga ada cerita tentang Venus ya. Ada peluang-peluang, harapan-harapan ya, peluang-peluang yang memang kamu inginkan, kamu idam-idamkan ya, dan kamu memang tunggu-tunggu teman-teman ya. Peluang ini bakalan hadir atau bakalan datang di bulan ini ya, di bulan April ini. Kata orang bulan keempat adalah bulan yang sialah atau apalah gitu kan. Tapi kalau buat pribadi ya teman-teman ya, bulan 4 adalah bulan kestabilan, dimana ya bisa saja situasi dan kondisi yang selama ini naik turun dalam kehidupan kamu ya, mulai bulan keempat ini mulai tertata, mulai bagus gitu loh teman-teman ya. Jadi planet Uranus ini ya berkaitan dengan rencana-rencana jangka panjang gitu kan, berencana dengan sebuah revolusi atau perubahan ya, seperti itu. Pemberontakan enggak sih ya, berontak sama situasi dan kondisi juga memungkinkan ya. Kalau misalkan kamu dalam keadaan atau situasi yang terus-terusan kayak gitu, terus lagi down banget, lagi ngapain gitu kan ya, ada masa dimana ketika mampat sampai ke dalam ya, kita masuk ke jurang yang paling dalam gitu kan, kita masih udah tuh di titik terdasar gitu ya. Kita kan pilihannya cuman ke atas doang teman-teman ya, pilihannya cuman ke atas doang, kamu udah gak bisa lagi turun ya kan ya, kalau misalkan kita udah mentok banget loh teman-teman ya, seperti itu. Dan terbuka jadi diri sendiri mungkin ini akan lebih menyelamatkan ya di bulan April ini ya buat kamu ya. Lalu ada cerita-cerita reality. Kemungkinan besar mungkin ada orang-orang yang mungkin ngomongin kamu di belakang ya, tapi nggak usah khawatir teman-teman. Kenapa? Orang tuh ya kalau udah nggak suka ya bakalan akan dicari yang namanya jelek-jeleknya. Tapi kalau emang orang udah suka ya, jelek-jeleknya tuh nggak kelihatan gitu loh ya, walaupun mungkin jeleknya lebih banyak daripada bagusnya gitu ya. Gitu nggak sih? Kamu punya temen nggak yang kayak begitu? Nah, kita mesti belajar nih, karena Saturnus itu adalah tentang aturan-aturan, tentang batasan-batasan, tentang struktur gitu kan ya. Pastinya ada hal-hal dimana mesti belajar untuk lebih
apa ya, kayak beradaptasi ya, karena kemungkinan besar aturan-aturan itu nggak sesuai dengan aturan kamu atau prinsip kamu atau apa ya. Itu dia sebabnya, makanya kita mesti belajar untuk lebih beradaptasi dan nggak yang namanya maksa-maksa sama orang lain, apalagi maksa keadaan ya. Jangan sampai teman-teman ya seperti itu. Lalu juga hal-hal yang nggak jelas sebaiknya nggak sih ya, lebih baik cari yang jelas-jelas aja ya. Potensi konflik ada ya, ada potensi konflik di bulan April ini teman-teman, semoga bisa teratasi dengan sangat baik ya, karena wajar sekali orang tuh beda pendapat ya, itu wajar banget teman-teman. Nah ini ya, kita bicara tentang planet Venus ya, itu kita bicara mengenai cinta, mengenai suatu keindahan, mengenai harta juga sih teman-teman ya, hal-hal yang bernilai gitu kan, uang ya, bisa jadi seperti itu. Jadi overall seperti ini. Jadi hati-hati kalau misalkan udah tegangan tinggi ya, ada orang yang ngajakin selisih paham dan lain sebagainya, melipir teman-teman ya, mundur sejenak seperti itu. Oke ya, ini untuk secara overall ya di bulan ini, secara overall di bulan ini, bulan April untuk Capricorn. Sekarang kita akan lihat lebih detailnya lagi untuk keuangan ya, keuangan. Keuangan kamu ada growth ya, which is udah ketahuan juga. Gunakan uang dengan bijak teman-teman ya, jangan menghambur-hamburkan uang gitu kan yang melebihi dari kemampuan atau kapasitasmu ya. Bakalan menderita guys ya, yang bayar juga kamu ntar gitu. Dan cerita growth ini cerita tentang perjalanan jarak jauh, keberuntungan, pertumbuhan diri gitu kan, yang kaitannya dengan pekerjaan, kaitannya dengan materi ya teman-teman. Jadi sebenarnya ini adalah momen yang tepat banget ya buat apa sih kamu upgrade diri gitu kan, mengembangkan diri. Nah itu penting sih teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kamu keluar duit untuk kamu biaya sekolah gitu kan, sekolah lagi, ataupun kamu ambil kursus apa ataupun kayak gimana, dan itu bermanfaat ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan pakai uang untuk sesuatu hal yang pada akhirnya nggak jadi apa-apa ya nggak usah aja ya. Lalu juga pakai waktu dengan bijak, pakai uangnya juga dengan bijak teman-teman ya, karena kalau kita pakai waktunya kita buat hal-hal yang nggak penting ya, hasilnya juga bakalan jadi nggak penting sih teman-teman ya. Seperti itu, maju aja gitu. Kalau misalkan kamu mau mencoba, kamu mau belajar lagi dan belajar lagi ya, kenapa enggak sih ya, memanfaatkan waktunya dengan baik ya. Apalagi kalau misalkan kamu masih muda banget gitu kan, under 30 ya teman-teman ya. Ya yuk, gunakan waktu, gunakan uang, gunakan diri dengan baik ya. Oke teman-teman, ini untuk keuangan kamu di bulan April ya. Sekarang kita bakalan lihat untuk kesehatan ya, kesehatan kamu. Kesehatan ada ego. Wah. Kamu kalau misalkan dipaksa sama sesuatu hal tuh mau apa enggak teman-teman? Pasti nggak mau kan gitu. Nah ini dia, kamu aja nggak mau ya, kenapa kamu harus maksa-maksa diri gitu? Jangan dong ya. Jangan paksa tubuhnya ya, jangan paksa pikirannya juga, jiwanya ya. Karena kalau dipaksa ya bakalan tahu kan jadi apa gitu loh teman-teman. Pastinya jadi nggak sehat. Dan juga ya kalau misalkan kamu udah tahu selama ini kamu menjalani pola hidup yang tidak sehat ya cukup gitu loh teman-teman. Jangan makin ditambah nggak bener juga gitu, tetap dijalanin.
udah tahu nggak bener tetap dijalanin, nah itu jangan ya. Jadi kalau misalkan memang bisa diperbaiki ya akan jauh lebih baik kan ya, seperti itu. Jangan lupa ya, imbang teman-teman ya antara bekerja bermain ya. Ayo kawan bermain. Ya, jangan timpang lah teman-teman ya. Jadi kalau misalkan udah luar biasa nih ya kerjanya gitu kan ya, sometimes you need to make like apa ya, kayak give reward ke diri kamu sendiri yang kayak gitu ya. Lalu juga nggak usah takut sama masa lalu teman-teman. Artinya kayak misalkan hal-hal yang terjadi di masa lalu, kamu sakit nih gitu kan ya, kamu sakit, aduh ntar jadinya kumat lagi gitu. Semakin kamu berpikir tentang kayak nanti kambuh lagi nggak ya, kumat lagi nggak ya, ya bakalan kambuh lagi teman-teman ya. Itu bakalan jadi beban pada akhirnya ya. Oke. Lalu dengarkan kata hati kamu yang paling dalam, ini beneran teman-teman. Jadi kalau misalkan entah kenapa ya, kita tuh dikasih badan sama alam semesta ini tuh luar biasa banget. Kita tuh bisa kerasa loh kalau misalkan lagi mau nggak enak badan gitu kan ya, lagi badannya mau ambruk nih atau kayak nggak enak gitu, pasti kerasa teman-teman ya. Coba deh, kamu kan juga gitu kan kalau udah mulai berasa mau nggak, aduh badanku kok nggak enak banget ya gitu ya kan. Right, selanjutnya kesehatan udah, keuangan juga udah. Sekarang kita akan menuju ke love reading ya. Love readingnya kamu jomblo ya, yang jomblo yang lagi jenuh, lagi bosen mau ngapain, mau seperti apa dan kayak gimana ya. Yuk pikirkan cara-cara dimana kamu bisa berbuat sesuatu yang kreatif gitu ya. Bukan ngejailin orang ya teman-teman ya, tapi lakukan sesuatu yang kreatif ya. Syukur-syukur bisa nambah-nambah penghasilan, nambah-nambah pengalaman ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi buat kamu yang jomblo, hati-hati terjebak cinta sesaat ya. Kayaknya cinta gitu ya, padahal mungkin obsesi, ingin deket, ingin memiliki gitu. Jangan ya, jangan. Ya, dan disaranin sih teman-teman ya, sebelum kamu tuh deket sama orang lagi ya, lebih baik kayak ngasih waktu gak sih ya buat diri kamu sendiri dulu. Jarak yang tepat gitu kan, sehingga kalau misalkan masih apalagi kalau masih setahunan ya teman-teman ya, itu masih belum sih. Jadi kalau misalkan kamu habis putus atau kamu habis bercerai ataupun apapun itu gitu kan, kasih waktu spare sampai 1 tahun sehingga kamu tuh punya waktu untuk menyembuhkan diri kamu gitu loh ya, seperti itu. Lalu kita lihat lebih tegas sih. Jadi kalau misalkan dilihat di sini ada potensi-potensi dideketin sama orang banyak atau kamu ngasih PHP-an juga orang banyak teman-teman. Jadi ya tegesin gitu, jangan ngasih harapan semu atau palsu ya. Seperti ini. Ya yang jomblo ya. yang jomblo. Kita lihat buat kamu yang have relationship. There is a strength over here. OMG, strength. Untuk kamu yang memiliki relationship dengan seseorang ya, sabar. Sabarnya kenapa gitu kan? Sabarnya adalah ketika kamu menginginkan sesuatu dari seseorang dan kamu tidak mendapatkan, kamu gak bisa paksa orang tersebut untuk memberikan teman-teman ya. Dan juga buat kamu yang ya pernah melakukan kesalahan atau sebaliknya pasangan kamu pernah melakukan kesalahan, ingat jangan dibawa-bawa teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kamu bawa-bawa segala macam kesalahan yang sudah terjadi di masa lalu ya, biasa kan cewek kayak begitu kan ya, melebar kemana-mana. Kalau misalkan cowoknya lagi bikin kesalahan apa gitu ya, wah ya salahnya cuma satu sih gitu kan, tapi yang kayak yang apa sih, kayak diomongin balik itu sampai yang 100-100-nya, sampai yang dari masa lalu pertama kali ketemu juga diomongin salahnya gitu loh teman-teman. Kalau kamu udah sayang ya udah ya, belajar untuk melepaskan, belajar lagi buka hati kamu, maafkan teman-teman ya, seperti itu. Oke. Karena kalau misalkan sebenarnya kalau kita memaafkan tuh hubungannya sama siapa sih ya, sama diri kita sendiri, nggak ada hubungannya sama orang lain guys ya. Juga kalau kita mengharapkan sesuatu yang sempurna ya, pasangannya sempurna, situasi dan kondisi yang juga selalu sempurna ya, hidup kamu gak akan kemana-mana dan kamu gak akan belajar apa-apa teman-teman, pasti.
ya. Seperti ini. Jadi ketika kamu mengalami suatu kondisi atau situasi di mana kamu tuh merasa bahwa eh, apa yang kamu lakukan itu seperti sia-sia gitu kan ya, kesalahan-kesalahan yang dilakukan terlalu banyak sedangkan mungkin aku tuh kayak terlalu berharga gitu loh untuk mendapatkan orang seperti itu. Wih, kalau udah mikir kayak begini udah bubar pasti teman-teman ya. Itu pasti hubungan yang benar-benar tidak sehat. Sebelum ya kamu melakukan suatu tindakan yang kurang baik ya teman-teman ya, atau bodoh dalam tanda kutip gitu ya. Pikirkan baik-baik ya, pikirkan baik-baik. Oke. Ini untuk kamu yang punya hubungan ya. Sekarang kita akan menuju ke kamu yang punya hubungan sih gitu kan, tapi complicated. Kita lihat ya. OMG. OMG. Da, 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 da. Ini ya buat kamu yang terjebak di cinta-cinta yang kompleks ya. Mencintai boleh, tapi juga tetap harus peduli dengan aturan-aturan yang berlaku ya. Jangan bawa kabur anaknya orang kayak gitu loh. Jangan mau ikut kabur sama orang lain gitu ya. Jangan teman-teman ya. Jadi mesti belajar sama aturan-aturan yang berlaku. Apalagi kalau misalkan kamu punya keluarga yang secara adat atau budaya masih kental banget teman-teman ya. Ini agak-agak dilema ya, mau dilawan tapi tetap nggak bisa gitu kan ya, mau nggak dilawan tapi kok gila gitu. Iya nggak sih? Ya, karena bisa jadi berkaitan dengan sosok feminim ya, kesulitan-kesulitan yang terjadi ini ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, jaga komitmen ini penting banget teman-teman, ketika mungkin kamu sudah punya komitmen bersama dengan seorang teman ya, untuk tetap kita temenan aja ya sampai kapanpun ya, karena ini memang riskan ya teman-teman ya, yang namanya perempuan sama laki-laki berteman atau bersahabat atau kayak gimana tuh agak susah ya, apalagi kalau misalkan nanti si perempuannya punya suami dan kebetulan cemburuan ya, si sahabat yang lakinya punya istri dan kebetulan istrinya apa sih kayak cemburuan ya kan ya. Susah kan jadinya ya teman-teman, right? Oke, teman-teman, ini adalah love reading ya. Hati-hati jaga komitmennya kamu ya. Lalu kita lihat untuk hal-hal baik ya. Hal-hal baik yang mungkin terjadi. Selama ini untuk kamu yang merasa dikekang ya teman-teman, merasa nggak bisa di mana-mana, merasa nggak bisa kemana-mana ya, merasa nggak bisa apa-apa dalam hidup ya, kamu bakalan dapat kebebasan seperti apa yang kamu inginkan di bulan ini teman-teman. Suatu kondisi dan situasi yang mungkin kayak looping muter-muter di situ aja ya, gak jelas juga mau kayak gimana ya, akhirnya bisa selesai juga tuh ya di bulan ini. Bagus kan ya teman-teman. Lalu juga tentang bantuan ya, ini mungkin saja ada masalah-masalah yang harus diselesaikan yang hubungannya dengan mungkin orang lain dan keluarga ya teman-teman ya, karena ini ada potensi keluarga kamu tuh ada yang mau bantu gitu loh ya, jadi kayak gak disangka-sangka tuh dia ikut membantu lah kayak gitu ya. Dan beban-beban yang kamu harus tanggung sendiri ya, kamu pikir selama ini kamu harus jadi tulang punggung keluarga, harus yang namanya ada apa-apa mesti kamu yang tanggung jawab, mesti kamu gitu kan, sedangkan pada saat mungkin kamu membutuhkan nggak ada orang lain. Nangis banget ya sih teman-teman ya, seperti itu. Jadi ternyata ada yang mau bantu gitu loh teman-teman ya, ternyata ya nggak secuek itu juga gitu loh ya. Lalu juga tentang love ya, ini adalah tentang sesuatu hal yang kamu sukai, sesuatu hal yang ingin kamu lakukan teman-teman ya. Dan apa ya, kayak kabar dari hal yang kamu sukai teman-teman. Misalkan kamu lagi nunggu interview pekerjaan gitu ya, kapan ya diterima gitu kan ya, seperti itu, kabar-kabar yang menyenangkan lah gitu ya. Kisah romantisme juga tidak menutup kemungkinan ya, bisa jadi juga seperti itu teman-teman. Oke ya, alright.
ini hal-hal baik yang mungkin terjadi, which is bagus banget ya. Kita lihat yang selanjutnya, ada hal-hal yang perlu diantisipasi ya. Apa coba? Hati-hati terjebak di toxic relationship teman-teman ya, karena yang ibaratnya mungkin yang mau dekat sama kamu juga banyak gitu kan ya, jadi hati-hati ya. Ya, lalu juga diingetin buat apa sih ya, punya tujuan ya, karena kemungkinan besar apa yang kamu bangun ya di bulan ini mungkin masih belum berjalan sesuai dengan keinginannya kamu gitu loh teman-teman ya. Dan be careful sama hal-hal yang sifatnya toksik ya, terutama di toxic relationship ya. Lalu juga kabar-kabar yang kurang menyenangkan ya, kurang enak dan lain sebagainya datang dari keluarga ya teman-teman ya. Kalau udah kayak begini mah ya, hati-hati terjebak ilusi-ilusi yang ada di pikiran sendiri, karena ini nyambung banget gitu kan ketika seorang keluarga ya, atau mungkin sebuah keluarga yang membutuhkan bantuan dan lain-lain sebagainya, kadang-kadang kita freeze banget gitu ya, mikir apa yang bisa dilakukan ya, mikir doang gitu ya, tapi tidak melakukan. Nah ini PR, ini perlu diantisipasi ya teman-teman ya. Nah sekarang kita bakalan lihat untuk saran-saran kamu ngadapin bulan April ini apa. Oke, attachment. Saran buat kamu ya di bulan apa sih ini? Bulan April ya. Bulan April teman-teman ya. Ingat untuk jaga pergaulan teman-teman ya. Jaga pergaulan kamu tetap baik ya. Karena besar kemungkinan lingkungan-lingkungan juga bakalan bisa yang namanya mempengaruhi kita, jadi mesti belajar untuk jauh lebih awas ya, dan mawas. Selalu pilih jalan yang baik dalam hidup ya, dan lebih terbuka lagi sih teman-teman yang lihat hidup ini, jangan cuman kayak di situ-situ aja ya seperti ini. Lebih terbuka lagi sih ngelihat hidup, lebih ke sana ya, lebih fleksibel, lebih lentur. Nah. Lalu juga kalau udah yakin ya udah teman-teman ya, dan gak usah khawatir yang terlalu berlebihan karena semua akan baik-baik saja ya, seperti itu. Lalu juga diingetin buat apa sih, belajar melepaskan teman-teman ya, melepaskan ya, karena sudah saatnya kamu melepaskan hal-hal yang gak lagi bawa kebaikan sih buat kamu ya. Jadi dan yang paling akhir adalah belajar sayang sama diri ya, karena kalau kita nggak sayang sama diri, bagaimana kita sayang sama orang lain gitu. Right teman-teman, ini adalah bacaan buat kalian semua teman-teman Capricorn ya, dimanapun kalian berada ya. Semoga bacaan ini bisa membuat kalian jauh lebih semangat ngadepin hidup ini teman-teman ya. Kita jumpa lagi next month, bulan depan, dengan cerita-cerita yang pastinya aku harapkan jauh lebih luar biasa. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye-bye.